Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan para pencari ilmu. Perkenalkan, nama saya Dedi Dwi Cahyono dari Magister Pendidikan Dasar. Kali ini saya akan membahas dan mengulas mengenai model kurikulum teknologis dan rekonstruksi sosial. Kawan-kawan, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah mengenai pengertian model kurikulum teknologis, ciri kurikulum teknologis, pengertian model kurikulum rekonstruksi sosial, dan ciri kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kawan-kawan, siapa sih yang belum kenal mengerti dengan kurikulum? Dalam dunia pendidikan, kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami banyak perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Konsepsi kurikulum dipandang sebagai subjek akademis berorientasi pada pengembangan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. Kurikulum humanistik berorientasi pada pengembangan kepribadian, sikap, emosi, dan perasaan. Konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial berorientasi pada pengembangan kemampuan memecahkan problema-problema dalam masyarakat. Konsepsi kurikulum teknologis berorientasi pada pengembangan perilaku, kompetensi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kesempatan ini saya hanya akan mengulas mengenai kurikulum rekonstruksi sosial dan kurikulum teknologis. Apa sih kurikulum teknologis? Jadi, dalam model desain kurikulum teknologi difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan bahan-bahan yang dianggap dapat mencapai tujuan. Perspektif teknologi telah banyak dimanfaatkan pada berbagai konteks. Misalnya, pada program pelatihan di lapangan industri dan militer. Dengan demikian, akhir dari sebuah proses pembelajaran adalah ketercapaian tujuan yang dirumuskan sebelumnya. Segala daya upaya yang dilakukan guru diarahkan untuk mencapai tujuan. Nah, ciri kurikulum teknologis bisa kita lihat dan kita temui di 4 aspek. Yang pertama di tujuan, metode, organisasi bahan ajar, dan evaluasi. Di tujuan itu sendiri diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum seperti kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Objektif di sini menggambarkan perilaku, perbuatan, dan kecakapan keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Secara metode, pengajaran bersifat individual. Tiap siswa menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakannya. Pada saat tertentu ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Secara kita pandang dari organisasi bahan ajarnya, bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Bahan ajar atau kompetensi yang sangat luas dirinci menjadi bagian-bagian atau subkompetensi yang lebih kecil. Selanjutnya, dievaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat akhir suatu pelajaran. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam ya, sebagai umpan balik bagi siswa dalam penyempurnaan evaluasi suatu satuan pembelajaran secara formatif, dan umpan balik bagi siswa pada akhir suatu program atau semester yang dinamakan evaluasi sumatif. Ciri-ciri kurikulum rekonstruksi sosial bisa kita lihat dari asumsi dan pola-pola organisasinya. Tujuan utama kurikulum rekonstruksi sosial adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial yang perlu disepakati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan pengetahuan alam dan matematika. Masalah-masalah masyarakat bersifat universal dan hal ini dapat dikaji dengan kurikulum ini. Pola-pola organisasi pada tingkat sekolah menengah, pola organisasi disusun seperti sebuah roda.
di mana di tengah-tengahnya dipilih sebagai suatu masalah yang menjadi tema utama dan dibahas secara pleno. Dari tema utama dijabarkan sejumlah topik yang akan dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok, latihan-latihan, kunjungan, dan lain-lain. Topik-topik dengan berbagai kegiatan kelompok ini merupakan sebagai jari-jari. Semua kegiatan jari-jari tersebut dirangkum menjadi satu kesatuan sebagai bingkai. Kurikulum rekonstruksi bersumber pada pendidikan interaksional, yaitu pada filsafat pragmatisme, di mana orientasi ke masa lalu dan masa sekarang, asumsi manusia sebagai makhluk sosial, menekankan pemecahan problema masyarakat dengan tujuan pendidikan membentuk masyarakat yang lebih baik. Pendidikan adalah kerjasama antara interaksi guru, siswa, dan siswa. Karakteristik kurikulum. Tujuan pemecahan masalah masyarakat. Jadi, karakteristik kurikulum ini bertujuan untuk memecahkan masalah di masyarakat. Di isi kurikulum terdapat problema dalam masyarakat. Selanjutnya, metode pengajaran kooperatif, gotong royong, kerja kelompok antara guru dan siswa, belajar bersama. Apa sih kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial dan kelemahan kurikulum rekonstruksi sosial itu? Untuk kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial ini, kurikulum ini berorientasi ke masa depan yang memfokuskan pada penggalian pada sumber-sumber alam, kesejahteraan masyarakat, masalah air, dan lain-lain. Kurikulum ini menghendaki adanya kerjasama dalam kegiatan belajar, saling menghargai, suasana belajar yang kondusif dan tidak ada kompetitif karena satu dengan yang lain saling ketergantungan ya. Dalam kegiatan evaluasi siswa, turut serta memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Sasaran evaluasi tidak hanya terfokus pada penguasaan siswa, tapi lebih penting bagaimana dampak kegiatan sekolah terhadap perubahan masyarakat. Itu merupakan kelebihan kurikulum rekonstruksi sosial ya kawan-kawan ya. Selanjutnya untuk kelemahan kurikulum rekonstruksi sosial, diperlukan bantuan para ahli disiplin ilmu. Jadi di sini sangat diperlukan bantuan para ahli disiplin ilmu dalam menganalisis, memecahkan masalah sosial dan membuat kebijakan sosial. Kurikulum ini sukar diterapkan, penyebabnya adalah interpretasi para ahli tentang perkembangan dan masalah-masalah sosial berbeda. Kemampuan warga untuk ikut serta dalam pemecahan juga sangat bervariatif. Kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika inovasi. Model teknologi ini hanya menekankan pengembangan efektivitas produk saja, sedangkan perhatian untuk mengubah lingkungan yang lebih luas seperti organisasi sekolah, sikap guru, dan cara pandang masyarakat sangatlah kurang. Tombol subscribe dan like ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.